kalau melihat deklarasi kemarin, 3 partai itu, sepertinya Pak Benholik ini sepertinya yang bakal disingkirkan sepertinya. Tapi ya itu biarkanlah menjadi hak prerogatifnya teman-teman koalisi begitu. Iya kan begitu. Lalu ada Ade Kunang, ya kan? Ini politisi muda, ya kan begitu. Ya, bocah Bekasi lah begitu. Ya, anak kan? Muda. Iya. Dia anak muda, bocah Bekasi gitu, dan dia punya orang tua juga yang mensupport gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bekasi Voice, Kabupaten Bekasi ini termasuk salah satu daerah yang nantinya akan menyelenggarakan kontestasi Pilkada Kabupaten Bekasi yang sejatinya akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Tentunya menjelang kontestasi mendatang ini banyak hal ataupun isu-isu yang sudah mulai muncul ke ranah publik. Kemudian ada komunikasi politik antar partai politik dan juga pimpinan partai politiknya. Karena sesuai dengan tahapan, KPU itu akan membuka pendaftaran sekitar akhir bulan Agustus 2024 mendatang. Nah, untuk lebih mendalami seperti apa perkembangan ataupun isu-isu yang terjadi menjelang Pilkada Kabupaten Bekasi tahun 2024 nanti, bersama kita sudah hadir salah satu politisi dari Partai Keadilan Sejahtera yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Bekasi, yaitu Pak Saiful Islam, Sarjana Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik, Bang. Sehat selalu. Alhamdulillah. Nah, ini kan saat ini Bang Saiful sudah mulai isu menjelang pendaftaran Cabup dan Cawagup Kabupaten Bekasi ini sudah mulai terlihat gitu ya. Sudah hangat ya, Bang Dharma. Mulai dari salah satu dari politisi PDIP ya, kemarin di tanggal 9 Juni kemarin. Nah, betul, yang sudah didukung ataupun mendapatkan rekomendasi dari 2 partai politik yaitu P3 dan PBB. Kemudian kemarin disusul di Hotel Holiday Inn ya. 19 Juni kemarin ada 3 partai koalisi yaitu Partai Demokrat, Gerindra dan PKB. Yang kita sampai hari ini kita belum tahu kira-kira dari 3 partai tersebut akan mendukung Cabup siapa seperti itu. Nah, kita mungkin Bang Ipul sebagai salah satu pengurus DPD PKS Kabupaten Bekasi. Nah, mungkin seperti apa nih Bang perkembangannya untuk internal partai PKS sendiri dalam rangka menjelang kontestasi Pilkada mendatang ini? Iya, terima kasih. Kami dari PKS tentunya sedang melakukan komunikasi politik dengan seluruh elemen partai yang ada di Kabupaten Bekasi. Semuanya sudah kita komunikasikan, ya kan, dengan Golkar, dengan Gerindra, dengan PDIP, dengan PKB, ya kan, dengan PBB, dengan P3, dengan buruh. Ini sudah kita lakukan komunikasi itu. Dan tentunya dari komunikasi itu nanti kita akan akan mengerucut begitu. Mana yang sekiranya paling possible, paling pas buat PKS, gitu, ya kan. Dan saat ini memang kami melihatnya bahwasanya PKS menjadi kartu as nih dalam hal pemenangan Pilkada di 2024. Kenapa saya bilang kartu as? Karena PKS punya masa real, gitu, punya masa, punya kader, punya simpatisan yang betul-betul sudah mengakar, gitu. Artinya angka di 200 ribuan itu sudah menjadi based on kita, gitu. Artinya sudah di kantong tuh, Bang. Iya. Ngomong ininya ya. Suara ya. Gitu, ya kan. Gitu.
dengan penduduk pemilih di Kabupaten Bekasi anggaplah sekitar 1 jutaan lah begitu ya. Iya kan, dari 2 juta pemilih kan begitu ya. DPT mungkin. Iya kan, di DPT ya kan gitu. Ya tinggal nambahin saja sebetulnya. Oleh karena itu memang mana yang paling possible buat PKS itu nanti yang akan kita coba sandingkan begitu. Gitu. Jadi buat teman-teman yang hari sudah melakukan deklarasi begitu, ya kami ucapkan selamat lah begitu. Ya kan. Iya. Tapi saya sih melihat itu cuma sekedar bunga-bunga aja. Masih menjadi pemanis. Iya. Ya Kenapa cuma gitu, bunga. Iya, karena bagaimanapun juga yang menjadi daya tariknya itu adalah calon sebetulnya. Betul. Ya kan? Dan hari ini belum dimunculkan itu. Iya, bisa jadi deklarasinya ada, ketika calonnya tidak mengerucut, tidak ketemu, bubar tuh deklarasi itu. Nah ini kan PKS ini saat kontestasi pemilihan legislatif kemarin nih Bang Ipul tahun 2024 itu memperoleh sekitar 7 kursi ya? Iya. 7 kursi. Artinya PKS harus berkoalisi dengan partai politik yang lain untuk bisa mengusung cabuk dan cawagupnya. Nah mungkin kalau dari internal PKS sendiri, dari pembahasan rapat pengurus kah seperti itu, PKS ini nargetkan itu B1 atau B2 nih Bang Ipul nih? Ya kalau pesannya amanah musda itu kita tuh adalah B1 bupati. Tapi kita juga harus realistis. Iya. Dengan hasil pileg kemarin. Iya. Begitu. Hasil pileg kemarin ya kita melihat bahwasanya 7 kursi ini yang paling pas buat PKS adalah wakil bupati. Gitu. Tapi itu nantilah. Iya. Ya, amanat musda itu kita kedepankan dulu. Artinya B1 itu. Gitu. Nanti kan tinggal komunikasi politik saja. Apakah ini akan menjadi B2 begitu kan? Atau tetap B1? Ya kan? Karena bagaimanapun juga ini harus juga menjadi pertimbangan partai begitu. Atau nanti kan adanya koalisi itu. Ya kan, karena di Bekasi itu tidak ada satupun yang bisa mencalonkan. Semuanya harus berkoalisi. Maksimal Golkar 10 kursi ya. Kan minimal 11 kursi. Ya, yang paling banyak itu Golkar. Golkar 10. Artinya Golkar pun harus berkoalisi dia. Dengan partai lain. Dengan partai lain. Ya kan? Kalau melihat situasi kayak begini, ini kemungkinan bakal ada 3 poros. Nah, 3 poros. Ya kan, poros PDIP, poros Gerindra, sama poros Golkar. Nah, melihat dari 3 poros yang terjadi, Bang, lebih intens mana nih, Bang? Dari ketiga poros jika itu terjadi, Bang? Sebenarnya komunikasi kita semuanya intens. Intens. Ketiga partai ini kita komunikasi baik, begitu. Ya kan, cuma nanti di ending kali ya. Nah ini yang memang sedang ditunggu-tunggu nih. PKS mau kemana? Kan kita kan berhitungannya berdasarkan kualitatif, berdasarkan kuantitatif kan begitu. Betul. Ya kan silakan teman-teman nilai lah itu. Kira-kira PKS bagusnya di mana nih begitu. Ya kan ada istilahnya banyak harapan PKS bergabung dengan kelompok yang sudah mendeklarasikan itu juga sangat tinggi begitu. Contoh misalkan PDIP sangat berharap PKS bisa bergabung. Ya kan termasuk yang kemarin deklarasi juga berharap PKS sangat bergabung. Ya kan karena saya bilang tadi. Karena kartu as tadi. Iya, kartu truf gitu kan gitu. Ya kan. Jadi ini yang sepertinya sedang ditunggu-tunggu nih, ya kan. Dan buat kami terlambat tidak gitu. Kan waktu masih ada beberapa waktu lagi begitu. Ya kan, dan politik itu sangat dinamis. Iya. Ya belum tentu yang kemarin nama kemarin itu? Ya berkoalisi ya. Ya kan? Ya pas saat menentukan siapa calonnya juga kan bisa saja terjadi bubar lagi itu, ya kan begitu. Makanya kita melihat dari berbagai macam sisi. Nah, secara internal sendiri kan yang sudah ramai beredar itu kan antara Bu Cucu dan Pak Faisal. Ya. Secara internal partai bagaimana penilaiannya, seperti apa, Pak? Ya. Kita membuka juga buat kader-kader yang lain. Seperti selain 2 nama itu tadi, Pak Faisal dan Bu Cucu, kita juga membuka nama wakil pimpinan Dewan Pak Nuh.
Kita buka, iya, Bang Oto untuk juga silakan mensosialisasikan dirinya gitu ke masyarakat. Termasuk juga Pak Dr. Ayub, ya kan begitu. Untuk juga mensosialisasikan. Kenapa? Karena saya melihat dari dua Pak Faisal dan Bu Cucu ini juga punya kelebihan dan kekurangan. Termasuk juga Pak Nuh dan Dr. Ayub begitu, ya kan begitu. Dan ini tentunya menjadi nilai tersendiri gitu nanti ketika karena kita saat ini sedang melakukan survei. Gitu. Secara internal sedang melakukan survei. Gitu. Sedang melakukan survei selama 2 pekan ke depan. Metode surveinya seperti apa Bang kira-kira? Tatap muka. Oh, tatap muka. Iya. Kalau tidak salah 1.200 responden nanti yang kita bakal temui. Dan gitu. tersebar di seluruh Kabupaten Bekasi. Gitu. Dan ada 3 lembaga survei yang kita pakai. Jadi melibatkan lembaga survei, iya, bukan secara internal kepartaian artinya gitu. Iya. Ini kan sebagai salah satu tolak ukur. Jadi kita bicaranya by data. Bukan bicaranya asumsi, bukan. Tapi data. Oh, datanya begini ternyata. Gitu. Walaupun tidak memungkiri, artinya apa bagaimanapun juga memang sebetulnya yang namanya popularitas, elektabilitas itu bisa ditempuh, bisa dilakukan, bisa dibangun, gitu, seperti itu. Nah ini setelah kemarin ada 3 partai politik yang sudah menyatakan koalisi nih, ya. Cuman belum mendeklarasikan siapa calon bupati dari 3 partai tersebut. Artinya kan kurang lebih sekitar ada beberapa partai politik yang belum menentukan sikapnya gitu ya. Termasuk di situ ada Golkar, ada Nasdem, ada Buruh. Walaupun Nasdem itu sudah sudah merekomendasikan nama Siti Komariah sebagai salah satu calon mereka. Termasuk di dalamnya adalah PKS. Nah, ada kemungkinan nggak di luar 2 poros yang tadi sudah terbentuk gitu kan, ada poros baru nih yang di dalamnya itu ada Golkar, ada PKS, ada Nasdem. Ya saya bilang tadi kalau bicara politik mungkin saja. Mungkin ya. Itu terjadi, artinya ada 3 poros ini. Gitu. Iya. Yang saya bilang tadi, poros merah, PDIP begitu kan, poros Gerindra gitu kan, porosnya Golkar, gitu. Nanti tinggal kira-kira PKS bakal mau kemana begitu. Ya kita akan melihat dari berbagai macam sisi begitu. Ya kan, baik keuntungan secara kepartaian maupun maslahat secara masyarakat Kabupaten Bekasi kan begitu. Ya kan. Tapi paling tidak bagaimanapun juga yang namanya politik pasti ada kepentingan. Betul. Artinya apa? Amanat musda PKS yang mengamanatkan menjadi bupati begitu, ya kan, atau wakil bupati, nah itu juga menjadi kepentingan kita begitu. Oke, saya mau gabung ke salah satu poros, kami mau gabung, tapi syaratnya kami harus begini. Iya. Kurang lebih begitu. Artinya hari ini Bang, PKS punya harga mati antara sebagai bupati ataupun wakil bupati, seperti itu enggak Bang? Bukan harga mati, bukan. Artinya begini, setidaknya kami ini amanat partai, amanat musda, ya kan, mau tidak mau harus dijalankan amanat itu. Iya. Terlepas nanti berhasil atau tidak, kan ini kan konstelasi politik sedang berjalan, begitu. Tiba-tiba ternyata tidak memungkinkan untuk mencalonkan B1 atau B2, ya sudah, gitu. Ya kan, bukan berarti kami harus ngoyo gitu B1 atau B2, tidak juga begitu. Kami melihatnya bahwasanya memang amanat ini harus kita duluin lah begitu. Diikhtiarkan. Iya begitu. Ya kan. Tapi nanti ketika ternyata di lapangan agak berbeda, ya kita akan berkalkulasi seperti apa begitu. Tapi buat kami kader sama simpatisan PKS ini kita siap fight begitu. Ya kan. Kalau bicara modal kekuatan PKS itu tadi ada di mana? Ada di kader. Yang militan tadi ya Pak? Iya. Dan begitu. itu memang menjadi acuan setiap partai politik di Kabupaten Bekasi ini. Saya itu ya Bang. Betul. Ya. Jadi ya modalnya itu, saya punya kader sekian, saya punya suara sekian, kami punya kader sekian. Kader kami terukur Pak, nggak seperti yang mohon maaf gitu. Kita punya kader itu dari A sampai Z itu ada datanya, semuanya bukan cuma asal tulis tonjong gitu ya. Momentum. Kita datanya ada struktur. ya kan, kader terbina kita ada berapa gitu. Nah ini Bang Ibul, PKS ini kan pernah mencatatkan sejarah ya Bang Dharma ini.
pernah menyandingkan antara bupati dari internal dan juga ketua DPRD-nya dari internal PKS juga, yaitu saat bupati dijabat oleh Bapak Sadudin, Ustadz Sadudin, dan sementara ketua DPRD Kabupaten Bekasinya adalah Pak Samsul Pala. Nah, itu merupakan catatan sejarah bagi PKS bisa menyandingkan dua sosok menjadi dua tokoh pimpinan lembaga legislatif dan eksekutif di Kabupaten Bekasi. Nah, tapi seiring berjalannya waktu nih seakan-akan mulai dominasi tersebut adalah tiba-tiba Golkar gitu kan, dengan posisi bupati dan ketua DPRD-nya. Nah, mungkin kalau dari internal PKS sendiri kira-kira Bang Ipul, ada nggak strategi ataupun upaya-upaya agar sejarah tersebut kembali terulang ke depan? Mengembalikan Ya, yang namanya kehidupan pasti berputar. Itu bisa saja gitu. Tapi kan tidak mungkin dalam waktu yang sekarang ini. Iya. Mungkin saja dalam 5 tahun yang akan datang, tapinya itu terjadi. Gitu, Bang. Jadi kalau ngomongin mungkin ya mungkin saja. Ya kan, hari ini pun belum tentu. Misalkan dulu PKS mencatat sejarahnya sebagai ketua DPRD juga sebagai bupati dipegang sama PKS. Betul. Lalu periode berikutnya ya kan Golkar, ya kan ketuanya dari Golkar, bupati dari Golkar. Betul. Gitu kan. Apakah sekarang akan terwujud? Belum tentu juga. Walaupun hari ini pemenangnya dari Golkar, otomatis ketua DPRD dari Golkar. Apakah bupati akan dari Golkar? Belum tentu. Lihat nanti. Kan begitu. Ya. Kalau bicara mungkin ya semuanya serba mungkin. Ya, tapi kalau buat PKS berarti ntar 5 tahun yang akan datang. Iya. Ya kan, bukan saat ini. Artinya 2029 mulainya. Ya, seperti itu, Bang. Nah, kalau untuk di lingkup Provinsi Jawa Barat sendiri sebetulnya posisi Partai PKS itu termasuk salah satu, Kabupaten Bekasi termasuk salah satu yang menjadi poros juga untuk PKS. Iya, juga. kita di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi itu termasuk kalau dikatakan kelasnya itu kelas A. Selain Depok dan Kota Bekasi. Iya, gitu. betul. Kabupaten Bekasi ada kelas A. Iya, betul. Gitu kan. Ya boleh dibilang artinya punya kelas tersendiri gitu loh. Jadi bahwasanya PKS Kabupaten Bekasi itu ya termasuk PKS unggulan. Gitu, ya kan. Jadi di Jawa Barat gitu. Makanya kita ya kalau setiap ada rapat dan segala sesuatu ini itu menjadi bahan pertimbangan gitu. Seperti itu, Bang. Nah, kita kembaliin ke Pilkada dan kebekasian hari ini, Bang. Menurut Abang sendiri dengan situasi Kabupaten Bekasi hari ini ya, kita melihat fenomena-fenomena terjadi gitu, infrastruktur dan sebagainya. Bagaimana sih tanggapan Abang sendiri terkait calon-calon yang sudah mulai kelihatan, Bang? Sudah mulai muncul. Iya, sudah muncul gitu. Bagaimana calon-calon ini ke depan mampu yang menjalankan peranannya di eksekutif? Ya kalau saya sih kalau suruh nilai ya penilaiannya bisa subjektif, bisa objektif begitu, Bang. Iya. Ya kan? Yang hari ini yang muncul itu kan yang jelas incumbent Pak PJ. Yang dan hasil surveinya pun paling tinggi. Ya. Gitu. Pak Dhani Ramdan yang jelas-jelas sudah A1 bakal menanggalkan ASN-nya gitu kan, begitu. Yang mana dia punya masa waktu pensiun itu 6 tahun lagi kalau tidak salah. Kan lumayan lah, gitu ya. Gitu. Dan strategis pula. Dan strategis, iya kan begitu. Artinya dia untuk mencapai tingkat tertinggi sebagai ASN itu sangat memungkinkan. Ya, gitu. sekda. Misalkan di Sekda Jabar sama gitu ya. Peluang walaupun gitu. kemarin dia kalah begitu. Iya. Peluangnya ada dan tinggi. Iya, gitu. Lalu ada Pak Ben Holik sebagai ketua DPRD hari ini. Iya. Gitu. Ya kan? Walaupun kalau melihat deklarasi kemarin, 3 partai itu, sepertinya Pak Ben Holik ini sepertinya yang bakal disingkirkan sepertinya. Tapi ya itu biarkanlah menjadi hak prerogatifnya teman-teman koalisi begitu. Iya kan begitu. Lalu ada Ade Kunang, ya kan? Ini politisi muda, ya kan begitu. Ya.
bocah Bekasi lah begitu. Iya. Ya Anak kan? muda. Iya. Dia anak muda, bocah Bekasi gitu, dan dia punya orang tua juga yang mensupport gitu. Bisa dikatakan Ya kan? tokoh juga kali ya. Tokoh. Salah satu tokoh. Iya kan, tokoh Bekasi bapaknya. Tokoh Bekasi. Gitu kan gitu. Ini bisa menjadi juga kuda hitam gitu kan begitu. Ya kan, kuda hitam untuk menjadi pemenang di pilkada yang sekarang gitu. Lalu juga muncul Siti Komariah begitu. Ya kan, lewat Nasdemnya. Iya. Iya. Ya kan begitu. Lalu juga di kami juga ada Faisal Hafan Farid begitu kan. Bang Faisal sebagai anggota DPRD provinsi. Ya kan, dia juga pernah jadi DPRD kabupaten 2 periode kan begitu. Ya kan begitu. Lalu ada Bu Cucu. Ya kan, istrinya almarhum Ustaz Saad begitu, dia yang mendapatkan suara tertinggi dari calon-calon yang ada gitu kan. Iya. Suara tertinggi 81.000 sekian. Gitu. Artinya dari semua calon ada, ya saya sih melihat bahwasannya peluang buat menangnya masih ya sekarang masih 50-50 lah. Iya. Gitu, ya kan gitu. Artinya Ya, dan semua juga kan belum fix. Iya. Ya kan bakal didaftarin, siapa yang mau daftarin. Artinya mereka punya background dan pengalamannya masing-masing gitu Iya. hari ini. Kemudian juga yang saya mau tanyakan tadi, munculnya yang sudah ada nama-nama ini bang gitu. Bagaimana bisa mengeksekusi Kabupaten Bekasi ke depan buat lebih baik dari hari ini? Persoalan yang ada di Kabupaten Ya, Bekasi hari itu ini ya. maksudnya. Ya, gini Bang. Oke lah kalau Dhani Ramdan saat ini sedang menjabat. Menjabat. Gitu. Walaupun memang masih menjadi pro kontra terkait soal keberhasilan. Ya. Ya kan, walaupun kemarin ngomongin dia nih 2 tahun nih full nih. Yang tahun pertamanya ketika menjabat kita mendapatkan WDP Wajar dengan pengecualian. dengan penghasilan. Artinya apa? Ada catatan di situ. Iya. Bukan WTP. Nah, kemarin ada WTP. Nah, tahun ini udah WTP. WTP. Ya. Ya kan gitu. Tapi juga catatannya banyak. Gitu, catatannya banyak. Iya kan begitu. Iya. Dan itu harus ditindaklanjuti. Catatan itu. Bahkan kemarin saya kritisi terkait soal KPJ. Iya kan begitu. Ini kan jadi persoalan yang saat ini juga belum dituntaskan. Ya kan, bagaimana persoalan pasar. Iya kan? Lalu persoalan infrastruktur. Ya kan? Belum lagi persoalan kali yang nggak kelar-kelar. Cilemah Abang. Gitu. Pengangguran. Yang pengangguran. Iya. Ini yang harus ya minimal ada progres lah gitu. Iya kan begitu. Bagaimana meminimalisir ini begitu. Iya. Iya kan begitu. Ya kan, di tengah situasi kondisi Bekasi menjadi pusat industri terbesar se-Asia kan begitu. Ya kan begitu. Tapi di sisi lain penganggurannya masih sangat banyak. Lebih dari 200.000 warga Bekasi nganggur. Betul. Gitu. Itu data dari mana tuh Bang? Ada kita BPS ada itu. Badan Pusat Statistik mengatakan itu. 200.000 ya. Lebih dari 200.000. Gitu. Ya kan? Lalu juga ini juga saya yang kritis ini. Misalkan contoh UMKM. UMKM kita mau ngurusin soal, mohon maaf sekali lagi. Urusannya soal cuma makanan-makanan doang. Keripik. Gitu. Boleh lah, boleh. Saya sepakat. Setuju. Cuma harusnya diimbangi dengan yang terdiri tadi, kota industri gitu. Minimal UMKM-nya apa sih? Misalkan, iya kan gitu. Apa? Benerin handphone, pelatihan teknisi handphone, atau apa lagi yang akan berhubungan dengan pabrik-pabrik misalkan. Home industrinya apa? Yang soft skill-nya itu akan dibutuhkan oleh industri. Iya, atau paling tidak apa yang dihasilkan dari UMKM perumahan, ya kan bisa dioper ke industri gitu. Ini harus ditempuh. Saya ngomong dengan beberapa teman-teman UMKM. Ya kan? Jadi bukan cuma soal makanan tok gitu loh. Tapi yang akan berhubungan dengan dunia industri UMKM itu. Ini perlu didorong. Limbah misalkan. Kan banyak industri kan ada limbahnya di situ. Bisa nggak teman-teman yang nganggur itu diolah tuh bagaimana bisa menghasilkan sampah nih jadi apa nih? Bernilai ekonomis. Iya.
Gitu. Nanti kan bisa dijual ke industri menengah atau industri yang paling besar begitu. Ini juga harus menjadi perhatian. Artinya apa? Kepemimpinan daerah hari ini pun patut dipertanyakan. Gitu. Bukan cuma berdasarkan dari hasil yang kemarin didapat WTP. Ini juga menjadi pertimbangannya muncul, gitu kan? Ya. Saya sih harapannya begini. Ini secara pribadi saya katakan, ya kan? Ilok bocah Bekasi gitu banyak nggak ada yang bisa mimpin Bekasi. Kan begitu bang. Iya. Bukan cuma persoalan hari ini, lu punya duit berapa? Iya. Miris banget Bekasi. Banyak artinya orang-orang Kabupaten Bekasi, asli bocah Bekasi yang sebetulnya potensial untuk memimpin Kabupaten Bekasi ke depan. Iya. Tapi karena dia nggak punya duit, Tidak muncul. sehingga ya tidak terupgrade Ya. gitu. Iya. Tidak Makanya saya suka terintegrasi, ya. ketawa dengerin, ya suka artinya gimana ya? Kita ke teman-teman LSM, ya kan di Bekasi mah katanya, ya kan genderuwo gitu setan, ya kan dipakein jas, bawa koper gembolan duit gitu, itu kepilih jadi bupati gitu. Jadi bupati. Iya begitu, bahasanya begitu kurang lebih. Ya kan ini kan miris namanya Pak. Miris. Gitu. Ya, jadi ini tugas kita semua. Ya kan bagaimana supaya masyarakat itu betul-betul teredukasi. Gitu. Nah, lalu BM punya potensi sebetulnya. Apalagi posisinya Sebagai ketua DPRD. DPRD hari ini. Gitu. Ya kan dia cukup memahami lah persoalan yang ada. Gitu. Cuma dia belum ada kesempatan. Dan memang dari karirnya memang dari bawah juga ya bang. Iya, dia dari kepala Dari desa. BPD begitu. juga pernah. Iya, Ya. begitu. Artinya cukup mumpuni lah. Gitu. Lalu sih ada Adik Kunang. Ini tokoh muda, iya kan gitu. Ya, saya pikir kalau dikasih kesempatan, ayo gitu. Ya kan, bisa nggak? Apa sih yang nggak bisa? Contohnya mana? Bu Neneng dulu. Muda. Iya, Iya. gitu. Iya kan? Nah ini kembali ke persoalan jelang kontestasi pilkada Kabupaten Bekasi nih Bang Ipul. Artinya ada satu hal menarik terkait isu-isu primordialisme kan seperti itu. Banyak cuitan-cuitan ataupun ada Bahkan ada poster. statement betul Bang Darman yang menginginkan agar masyarakat Bekasi menginginkan agar ke depan Dipimpin orang Bekasi. Kabupaten Bekasi kembali dipimpin oleh orang asli Bekasi ataupun putra daerah. Nah sebetulnya isu terkait primordialisme yang menginginkan agar bupati ke depan itu adalah putra daerah itu menjadi salah satu pokok pembahasan nggak sih di internal DPD PKS sendiri agar ke depan PKS itu mengusung memang orang yang asli putra daerah Bekasi gitu. Kalau kami di PKS, saya katakan tidak. Yang penting dia mau memperbaiki Bekasi, gitu. Dia berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Bekasi, ya itu kita dukung. Lebih-lebih itu adalah putra daerah, kan begitu. Artinya isu primordialisme buat di PKS itu tidak menjadi hal utama. Hal yang utama. Gitu. Yang penting kemampuan dia, begitu kan. Kan intinya kalau sekarang kan bahasanya Kapasitas, bagaimana kapabilitas. menangin dulu gitu loh. Gitu. Ukuran nantinya kita bisa belajar bareng-bareng. Gitu. Iya kan? Apalagi contoh misalkan saat ini kan yang paling muda dari yang ada itu kalau melihat ininya kan ada Benolik orang Bekasi asli, Iya. ada Ade Ade. Kunang orang Bekasi asli. Nah, yang bukan hari ini muncul ada Dani Ramdan dan yang lain udah makanya termasuk Bapak Isal juga bukan orang Bekasi asli. Begitu, termasuk Bu Cucu. Kan begitu. Nah, ini kan saya pikir bukan hal yang mendasar gitu. Ya kan? Dan mereka rata-rata yang ikut tampil konsentrasi pilkada itu rata-rata yang udah puluhan tahun Bekasi gitu. Artinya sudah memahami karakter persoalan masyarakat Kabupaten Bekasi. Ya, jadi sekali lagi di kami di PKS isu primordialisme tidak terlalu menjadi hal penting. Artinya tetap yang jadi tolak ukur itu adalah kapasitas dari si figur tersebut. Iya. Gitu. Apakah dia memang orang asli putra daerah ataupun memang pendatang? Kalau memang dia punya kapasitas, mungkin PKS akan mendukung ya, seperti itu. Iya kan kapasitas, integritas, kualitas. Gitu.
Ya termasuk, mohon maaf, isi tas. Isi tas. Itu. Itu yang bisa kita pungkiri, Bang. Betul. Cuma saya lagi, isi tas ini bukan menjadi faktor utama. Tapi kan saat ini kalau ngomongnya apa? Lu punya duit kagak? Lu punya duit kagak? Tidak Gitu. bisa dilepaskan ya, Bang Ipul ya. Iya. Nah, Karena itu- kan kayak, mohon maaf, ya kan kayak bikin baliho. Iya. Iya kan, Saksi. itu kan butuh uang. Iya kan begitu. Iklan segala macam itu kan harus bayar. Mulai daun bayarnya kan nggak mungkin. Gitu. Apalagi yang namanya politik itu terkadang nggak bisa dilepaskan yang namanya serangan pajar kan seperti itu ya. Iya. Ipul ya. Makanya sih harapannya ke depan, harapan saya ini kan menjadi hal yang ya mohon maaf kalau Bekasi jadi nggak kelar-kelar urusan teh. Gitu. Ya. Jadi benang kusutnya, benang bogubednya nggak pernah terurai. Itu tadi. Saya kemarin ketika saya habis tugas Idul Fitri di Rawalumbu gitu di Bekasi Kota, ya ngobrol dengan beberapa tokoh gitu. Jangan juga salahkan masyarakat. Saya bilang, artinya apa? Ini kan juga ketika dia pengen kepilih, ambisinya dia menghalalkan segala macam cara. Gitu. Bagaimana suara dibeli dan lain sebagainya. Ini juga menjadi perhatian khusus lah. Apakah Bekasi akan seperti ini terus? Wallahu a'lam. Gitu. Ya kan? Jadi buat saya secara pribadi dan juga nanti saya juga ngimbau nih buat nanti yang terpilih begitu. Karena bagaimanapun juga jabatan dia itu cuma sebentar. Termasuk saya hari ini sebagai anggota DPRD dan terpilih lagi di 5 tahun yang akan datang, itu cuma sementara jabatan ini. Kontrak Dan lah. semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya semua apa yang kita lakukan itu bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti, di akhirat nanti. Ya kan, jangan mentang-mentang hari ini lu ngejabat, lu seenak dewek begitu kan? Gitu. Tapi ada hari perhitungan nanti. Dan itu harus menjadi apa? Patokan buat nanti para pejabatnya akan datang. Baik politisinya maupun para pejabat-pejabat birokrasinya. Kalau ini sudah dikedepankan, maka nilai-nilai kemanusiaan itu akan tumbuh. Gitu. Ayo main proyek secara fair. Saya ingat sekali ketika ngomongin ini, contoh ketika Umar bin Khattab diminta anaknya untuk beli baju. Umar seorang khalifah, Iya. seorang pemimpin saat itu, anaknya ngerengek. Iya. Wahai ayahku, ayah seorang pemimpin. Ini aku di sekolah bajuku udah robek. Kata anaknya gitu. Bisa nggak beliin aku baju baru? Iya. Umar, kita nih melihat anak kita nangis, minta dibeliin baju. Kira-kira kita beliin nggak tuh anak kita? Beliin kan? Apalagi jabatannya sebagai khalifah, Khalifah, pemimpin. Iya. Gitu. Dipanggillah itu bendahara negara sama Umar. Iya. Dipanggil tuh. Diceritakan. Saya lupa nama bendaharanya, nama sahabat tadi. Yang jelas intinya dia minta dikeluarin gaji dia bulan depan Untuk membeli baju anak. untuk buat beli baju anaknya. Mm-mm. Apa jawab bendahara itu? Ya kan? Dia minta syarat. Dia minta syarat bahwasanya Umar akan sampai di bulan depan. Butuh jaminan gitu. Iya. Iya. Gitu. Umar ketika itu langsung nangis. Artinya apa? Ya kan? Kalau dia kembali ke anaknya, bilang, anakku, ayahmu tidak sanggup untuk membelikan. Ayahmu takut akan api neraka. Betul. Itu jawaban seorang pemimpin. Jadi banyak contoh-contoh
bisa jadi pelajaran. Mengajari ya, menjadi ibrah buat kita, pelajaran buat kita untuk ke depan gitu. Ya kan, jangan mentang-mentang lagi ngejabat hari ini lu bisa seenak dewe yang memainkan posisi sebagai pejabat. Ya. Toh hari ini contoh misalkan PPDB nih. Iya. Ya kan, Dewan, bantu Dewan. Ya kan, teleponin apa sih? Terkadang saya di satu sisi sedih gitu loh. Ada tetangga rumah nggak masuk. Tapi di sisi lain ada yang jauh sebelah sana kok bisa masuk zonasi. Ini ada apa sih? Ini yang mesti diperbaiki, saya pikir. Nah, terkait PPDB itu kan sebetulnya Pemda Kabupaten Bekasi itu kan sudah melaunching ya, Pak Dewan ya. Aplikasi BUNI itu. Nah itu sejauh ini kalau menurut pandangan Pak Dewan seperti apa nih? Iya, saya sih melihat ini aplikasi itu kan karena yang buat manusia, ya bisa diakal-akalin. Semuanya apa sih yang enggak? Semuanya permainan kok. Ya, jadi ke depan harapan saya bicara pilkada Kabupaten Bekasi, ayo siapapun berhak untuk mendapatkan simpati masyarakat Kabupaten Bekasi. Tapi lakukan dengan cara-cara yang fair. Lakukan dengan cara-cara yang bermartabat. Lakukan cara-cara yang jujur. Gitu. Ya kan? Supaya apa? Kedepannya akan lebih baik. Kalau sekarang kan dilakukan dengan cara-cara yang tidak fair, ketika dia terpilih, dia akan melakukan hal yang sama pada saat dia mendapatkan jabatan itu. Baik sahabat Bekasi Voice, sangat menarik hasil diskusi kita. Ngompol mungkin ya, ngomongin politik dengan Ngobrol santai. Ngobrol santai dengan salah satu anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang juga politisi dari Partai Keadilan Sejahtera, yaitu Bang Saiful Islam, sarjana hukum. Saya atas nama host Bekasi Voice, Efrizal Harahap, sarjana hukum, bersama co-host Bang Dharma dan tentunya narasumber kita pada siang hari ini yaitu Bang Saiful, mau undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.